Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kali ini saya akan membahas materi tentang konsep dan langkah pengembangan dari Postcast-Des. Sebelum kita masuk, kita harus pahami dulu apa pengertian dari Postcast-Des. Postcast-Des adalah pos kesehatan, yaitu tempat atau layanan kesehatan dalam upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat atau UKBM. Jadi Postcast-Des ini layanan kesehatan dari masyarakat atau dari desa yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan atau menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. Jadi Postcast-Des ini adalah pos kesehatan yang dibentuk di desa, di mana ini dari desa dan untuk masyarakat di desa itu sendiri. Postcast-Des dapat dikatakan sebagai sarana kesehatan yang merupakan pertemuan antara upaya masyarakat dan dukungan pemerintah. Pelayanannya meliputi upaya-upaya promotif, preventif, dan kuratif yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, terutama bidan. Jadi syarat untuk pengadaan Postcast-Des ini harus ada petugas kesehatan yang minimal 1 orang bidan yang menjaga Postcast-Des ini. Dengan melibatkan kader dan dibantu oleh kader atau tenaga sukarela lainnya. Jadi bukan hanya 1 orang bidan itu sendiri yang kerja mengelola Postcast-Des ini. Harus ada beberapa orang masyarakat yang ditunjuk sebagai kader yang membantu bidan ini. Kemudian, pembentukan Postcast-Des didahulukan pada desa yang tidak memiliki rumah sakit, tidak memiliki puskesmas, tidak memiliki pustu, dan bukan ibu kota kecamatan atau ibu kota kabupaten. Postcast-Des diharapkan sebagai pusat pengembangan dan koordinator berbagai UKBM yang dibutuhkan masyarakat desa, misalnya pos pelayanan terpadu atau posyandu dan warung obat desa atau WOD. Jadi Postcast-Des ini adalah pos kesehatan yang dibentuk di suatu wilayah, yang di wilayah itu tidak ada tempat pelayanan kesehatan, tidak ada puskesmas, tidak ada rumah sakit, tidak ada pustu, artinya wilayah ini butuh pusat pelayanan kesehatan. Jadi boleh dibentuk Postcast-Des di mana pembentukannya ini dari desa itu sendiri. Tujuan Postcast-Des secara umum yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan siaga terhadap permasalahan kesehatan di wilayah desa itu sendiri, di mana ada tujuan khususnya untuk menciptakan terselenggaranya promosi kesehatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan, untuk terselenggaranya pengamatan, pencatatan, dan pelaporan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap resiko dan bahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa atau KLB, serta faktor-faktor resikonya. Kemudian tujuan lainnya itu untuk tersedianya upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya di bidang kesehatan. Lalu tujuan berikutnya itu untuk terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan oleh masyarakat dan tenaga profesional kesehatan. Kemudian yang terakhir yaitu untuk terkoordinasinya penyelenggaraan UKBM lainnya yang ada di desa. Nah, program kesehatan yang diselenggarakan oleh Postcast-Des merupakan program desa siaga untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat sebagai upaya membangun masyarakat mandiri. Kemudian fungsi dari Postcast-Des yaitu untuk sebagai wahana peran aktif masyarakat di bidang kesehatan, sebagai tempat sumber pelayanan kesehatan, pemberian informasi untuk masyarakat di desa itu sendiri. Kemudian kepengurusan Postcast-Des. Kepengurusan Postcast-Des
dipilih melalui musyawarah dan mufakat masyarakat desa atau forum desa siaga aktif setempat, serta ditetapkan oleh kepala desa. Struktur pengurus internal terdiri atas pembina, ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Susunan pengurus Poskesdes bersifat fleksibel sehingga dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan permasalahan setempat. Jadi pengurusan Poskesdes ini dibentuk atau ditunjuk oleh masyarakat, siapa yang menjadi ketuanya, sekretarisnya, dan akan dikukuhkan atau akan ditetapkan oleh seorang kepala desa. Jadi ini sekali lagi Poskesdes itu pos kesehatan yang dibentuk oleh desa untuk masyarakat di desa itu sendiri sebagai layanan atau wahana pemberi pelayanan kesehatan. Harus diingat bahwa Poskesdes merupakan koordinator dari UKBM yang ada. Maksudnya di sini Poskesdes yaitu bisa sebagai sebagai koordinator atau sebagai pengontrol suatu kegiatan kesehatan yang dilakukan di desa itu. Misalnya ada kegiatan posyandu, itu bisa dikoordinator oleh Poskesdes. Ada kegiatan ambulan desa, dana desa untuk kesehatan itu bisa dikelola oleh Poskesdes. Kemudian Poskesdes itu berada di bawah pengawasan dan bimbingan puskesmas setempat. Jadi walaupun Poskesdes ini dibentuk atau dari masyarakat, tapi pengerjaannya itu tetap dikontrol oleh puskesmas. Jadi kalau misalnya ada suatu desa yang tidak ada pusat pelayanan kesehatannya sehingga dibentuk Poskesdes, nah kinerja Poskesdes ini akan dilaporkan ke puskesmas di wilayah itu. Jadi kalau misalnya di kecamatannya ada puskesmas, dia harus koordinasi juga sama puskesmas setempat, karena data yang dikumpulkan di puskesmas akan dilaporkan ke dinas terkait. Kemudian jika wilayah tersebut terdapat puskesmas pembantu atau pustu, maka Poskesdes berkoordinasi dengan puskesmas pembantu yang ada di wilayah tersebut. Poskesdes di bawah pimpinan kabupaten, dinas kabupaten atau puskesmas. Kemudian kegiatan utama pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa yaitu adalah pengamatan epidemiologis sederhana terhadap penyakit, terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa. Jadi pengamatan epidemiologis, jadi bukan hanya sekedar mengobati, tapi mengamati, meninjau juga kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat tersebut. Adakah indikasi-indikasi akan adanya penyakit luar biasa di wilayah tersebut. Jadi dia juga mengamati kondisi wilayah tersebut atau mengamati kondisi epidemiologisnya. Kemudian kegiatan berikutnya itu penanggulangan penyakit, terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB serta faktor-faktor yang resikonya termasuk kurang gizi. Jadi bukan hanya sekedar mengamati kondisi masyarakat, kesehatan masyarakat itu, tapi melakukan juga penanggulangan semampunya sesuai kompetensinya. Jadi misalnya ada penyakit penyebaran virus atau penyakit yang penyebarannya itu cepat terjadi di desa tersebut, fungsi dari Poskesdes ini dia harus mampu menanggulangi, minimal menekan penyebaran penyakit itu supaya penyakit itu tidak menjadi suatu keadaan yang KLB atau kejadian luar biasa. Kemudian kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana dari kegawat daruratan kesehatan, artinya Poskesdes juga mampu mengelola jika misalnya terjadi masalah kegawat daruratan di daerah tersebut. Jadi dia juga bisa dalam lingkup besar. Jadi tergantung pengelolaan dari pengurus dari Poskesdes itu. Kemudian pelayanan medis dasar sesuai dengan kompetensinya. Poskesdes juga harus bisa memberikan pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan kompetensi petugas yang bekerja di tempat itu. Jadi misalnya kalau bidan yang diberikan kewenangan utuh mengelola Poskesdes itu, dia harus mampu memberikan pelayanan kesehatan dasar, misalnya pemasangan infus, penanganan luka, penjahitan luka, dan atau penanganan diare, penyakit-penyakit pada umumnya. Kemudian
Adapun kegiatan pengembangan meliputi promosi kesehatan untuk peningkatan keluarga sadar gizi, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, dan penyehatan lingkungan. Poskesdes juga merupakan pusat pengembangan atau revitalisasi berbagai UKBM yang dihubungkan oleh masyarakat desa, antara lain berupa warung obat desa, kelompok pemakai air, arisan jamban keluarga. Itu salah satu program-program UKBM desa yang merupakan merupakan pengembangan dari Poskesdes. Dengan demikian, Poskesdes juga berperan sebagai koordinator dari berbagai UKBM yang ada di desa tersebut. Waktu penyelenggaraan pelayanan Poskesdes dilaksanakan rutin setiap hari. Jadi seperti puskesmas atau pustu, pengobatan, pelayanan kesehatan secara umum dilakukan setiap hari karena ada bidan atau petugas kesehatan yang standby di situ. Kemudian tempat penyelenggaraan Poskesdes perlu memiliki tempat pelayanan. Jadi harus ada satu tempat yang dibuat supaya di situ saja tempat pelayanan kesehatannya, artinya kantornya. Jadi jika ada yang butuh pelayanan kesehatan tinggal datang ke tempat itu, bukan berpindah-pindah, bukan petugasnya yang mengunjungi pasien, tapi pasien yang datang ke tempat pelayanan itu. Jadi harus ada tempat yang disiapkan untuk pelaksanaan Poskesdes ini. Kemudian sumber daya Poskesdes. Poskesdes diselenggarakan oleh tenaga kesehatan minimal seorang bidan dengan dibantu oleh sekurang-kurangnya 2 orang kader. Tadi ya, keanggotaan atau pengurusan Poskesdes tidak mesti harus ada dokter, tidak mesti terlalu banyak petugas kesehatan di situ. 1 orang bidan sudah dianggap layak untuk mengelola pusat pelayanan kesehatan dalam lingkup kecil, yaitu Poskesdes. Tapi tetap pelaksanaan pelaksanaannya itu harus dibantu juga oleh masyarakat itu. Dalam arti ini ditunjuk 2 atau 3 orang atau beberapa orang sesuai kebutuhan untuk membantu kinerja pengelola utama Poskesdes itu, atau dalam hal ini si bidan itu. Kemudian langkah-langkah pengembangan Poskesdes. Nah, saat Poskesdes sudah dibentuk, tentunya bukan hanya sekedar dibentuk seperti itu saja. Diperlukan langkah-langkah pengembangan Poskesdes itu Poskesdes itu perlu dikembangkan guna sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat itu. Jadi pengembangan Poskesdes itu butuh langkah-langkah, butuh step-step sehingga pelayanan kesehatan itu bisa berkembang. Nah, langkah-langkah pengembangannya itu dengan dilakukan pendekatan internal. Pendekatan internal yaitu langkah ini merupakan awal langkah atau kegiatan paling pertama yang dilakukan untuk melakukan pengembangan Poskesdes. Itu tujuannya dilakukanlah pendekatan internal terhadap untuk mempersiapkan petugas kesehatan dan aparat desa setempat sehingga bersedia dan memiliki kemampuan mengelola serta membina Poskesdes dalam upaya untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat. Persiapan ini bisa berbentuk sosialisasi, pertemuan dan pelatihan, atau orientasi yang bersifat konsolidasi yang tentunya disesuaikan dengan kondisi setempat. Jadi pendekatan internal ini yaitu pendekatan kepada masyarakat setempat, pada petugas kesehatan, bahwa perlu dilakukan pengembangan pada Poskesdes ini, berarti perlu ditingkatkan, ada kegiatan-kegiatan, ada program-program yang akan dijalankan dan butuh peningkatan ekstra lagi dari program Poskesdes sebelumnya. Jadi perlu dilakukan pendekatan pada masyarakat setempat, karena kembali lagi pelaksanaan Poskesdes ini dari masyarakat
oleh masyarakat, karena yang kerjakan adalah masyarakat, dan manfaatnya itu akan dirasakan masyarakat itu sendiri atau untuk masyarakat. Selain pendekatan internal, harus dilakukan juga pendekatan eksternal. Tujuannya itu adalah untuk mempersiapkan masyarakat, khususnya tokoh masyarakat, sehingga beserta mendukung penyelenggaraan Poskesdes. Jadi bukan hanya dilakukan pendekatan internal, tapi dilakukan juga pendekatan eksternal, yaitu untuk mempersiapkan. Jadi kalau misalnya sudah melakukan pendekatan internal, sudah melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepada masyarakat secara umum, dan sudah disepakati bahwa Poskesdes ini akan dikembangkan, kita lakukan juga pendekatan eksternal untuk mempersiapkan masyarakat itu bahwa akan diadakan program-program kesehatan kelanjutan dari program Poskesdes ini. Kemudian selain kita melakukan pendekatan tadi, kita melakukan juga survei mawas diri atau SDM. Tujuannya adalah untuk menimbulkan rasa memiliki masyarakat melalui penemuan sendiri masalah kesehatan di wilayahnya, serta memecahkan masalahnya sesuai dengan sumber daya yang dari kearifan lokal yang dimiliki. Jadi survei mawas diri adalah jika ada suatu penyakit, ada suatu masalah yang bisa mengancam kesehatan masyarakat di wilayah itu, kita tumbuhkan bahwa perlu kita bangun suatu program dari kita sebagai masyarakat untuk memprotek kesehatan masyarakat kita, warga-warga kita. Jadi ini survei mawas diri ini, yaitu kita menumbuhkan bahwa perlu kesehatan itu dijaga. Seperti itu, sehingga SDM ini dilakukan oleh kader Poskesdes yang merupakan masyarakat setempat bersama tokoh masyarakat serta anggota forum desa dan kelurahan siaga aktif yang terlatih dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disepakati dengan bimbingan dari tenaga kesehatan setempat. Kemudian musyawarah mufakat desa atau MMD. Tujuannya ini langkah selanjutnya setelah tadi langkah pendekatan internal, pendekatan eksternal, SDM atau survei mawas diri. Kemudian langkah selanjutnya itu melakukan MMD, musyawarah mufakat desa. Setelah sudah dilakukan pendekatan baik internal maupun eksternal, sudah dilakukan survei mawas diri, kemudian dilakukan mufakat, ditentukan, yaitu musyawarah mufakat desa itu untuk mencari alternatif pemecahan masalah kesehatan yang ditemukan saat melakukan survei mawas diri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal yang dimiliki desa. MMD ini diselenggarakan oleh seluruh pengurus forum desa siaga aktif bersama seluruh masyarakat. Kemudian pembentukan Poskesdes. Saat sudah tadi dilakukan musyawarah mufakat desa, dibentuklah program-program dari Poskesdes itu. Secara operasional pembentukan Poskesdes dilakukan dengan berbagai langkah, yaitu pertama dipilih dulu pengurusannya, baik itu dari ketuanya, sekretarisnya, petugasnya yang standby mengurus Poskesdes, dalam hari ini bidannya. Kemudian dipilih juga kadernya, kader yang membantu kinerja bidan tadi. Kemudian setelah dipilih orang-orangnya, diberikanlah pelatihan agar bisa melaksanakan program-program yang telah dicanangkan dalam MMD tadi. Kemudian melakukan pemenuhan atau penempatan dan pelatihan tenaga kesehatan. Setelah sudah dilakukan pengkaderisasian, sudah diberikan pelatihan, diberikan ilmu tambahan supaya mereka siap melakukan pekerjaannya, ditempatkanlah di mana mereka akan melakukan memberikan pelayanan kesehatan itu. Kemudian setelah sudah ditempatkan, mereka siap menjalankan pekerjaan mereka sesuai tupoksi atau sesuai ketentuan yang telah disepakati waktu dilakukan MMD. Setelah itu, pelayanan kesehatan pada lingkup Poskesdes sudah berjalan, dilakukanlah pengembangan jejaring kerjasama.
Jadi setelah Poskesdes pelayanan kesehatan pada Puskesmas sudah berjalan beberapa bulan bahkan beberapa tahun, tidak mentok saja di situ, harus juga dilakukan pengembangan jejaringnya. Jadi yaitu bagaimana itu untuk memajukan Poskesdes itu perlu adanya pembentukan dan pengembangan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak guna pelaksanaannya, guna tata laksananya aktivitas Poskesdes yang optimal. Jadi perlu ada kerjasama. Aktualisasi dari pengembangan jejaring Poskesdes ini dapat dilakukan melalui temu jejaring UKBM secara internal di dalam desa sendiri atau temu jejaring antar Poskesdes, serta temu jejaring antar tenaga kesehatan. Jadi untuk menjalin kerjasama ini bisa dilakukan antar sesama Poskesdes atau antar sesama puskesmas mungkin, atau misalnya antar sesama petugas kesehatan yang satu dengan kesehatan yang lain untuk saling share, saling berbagi informasi, saling berbagi pengalaman terkait pelaksanaan atau penyelenggaraan kesehatan di berbagai tingkat fasilitas pelayanan kesehatan. Oke, saya kira itu saja materi singkat tentang konsep dari pelaksanaan atau pelayanan Poskesdes. Terima kasih. Untuk lanjutan dari materi ini saya akan membuat 5 pertanyaan dan jawabannya itu ada di materi saya dari video pertama sampai terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.